Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dalam pembelajaran biologi. Yang kita bahas kali ini yaitu tentang daur biogeokimia. Apa sebenarnya daur biogeokimia ini? Daur biogeokimia merupakan peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Dan daur ini akan terus berulang-ulang seterusnya. Ada 5 daur yang ada di pembahasan kali ini. Yang pertama ada daur karbon, kemudian yang kedua daur nitrogen, daur air, daur fosfor, dan daur belerang. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang kita bahas kali ini yang pertama yaitu daur karbon. Jadi kita tahu bahwa gas karbon dioksida di alam ataupun di atmosfer bumi, saya spesifikkan, kurang lebih hanya sekitar 0,035%. Tetapi kadar ini akan terus bertambah atau meningkat sejalan dengan pembebasan gas CO2 ini baik oleh kegiatan manusia ataupun peristiwa yang terjadi di alam. Jadi kita bisa melihat dari daur ini, karena ini prosesnya terus berulang, kita akan mulai membahasnya dari apa saja yang menyebabkan pembebasan gas karbon ke udara. Jadi gas-gas ini, saya sudah bilang di depan bahwa hanya sedikitnya di atmosfer bumi, tetapi karena ada aktivitas manusia dan juga peristiwa-peristiwa yang ada di alam, membuat kadar ini semakin meningkat. Saya ambil contohnya di sini. Jadi ada pelapukan oleh bakteri, kemudian ada minyak, aktivitas yang menggunakan minyak bumi, kemudian ada aktivitas gunung berapi, ada kebakaran hutan, dan sebagainya. Itu bisa membebaskan gas atau membebaskan gas karbon ke udara. Selain itu, organisme produsen, dalam hal ini adalah tumbuhan, juga bisa memanfaatkan CO2 udara untuk melakukan sintesis senyawa organik, baik bisa melalui fotosintesis ataupun kemosintesis. Kemudian hasilnya senyawa organik, jadi hasil dari proses fotosintesis merupakan senyawa organik, ini nantinya akan dimanfaatkan oleh organisme heterotrof. Jadi bisa hewan, juga manusia sebagai sumber energi. Kemudian setelah ini, ketika organisme ini mati, ya sama akan dilakukan oleh bakteri ataupun jamur, kemudian dioksidasi lagi menjadi CO2. Kembali lagi ke udara. Selain itu, dalam proses ketika organisme ini tersebut mati, ada beberapa hal yang tersimpan di dalam perut bumi hingga dalam jangka waktu yang lama akan menghasilkan bahan bakar fosil begitu, dan akan menjadi minyak bumi dan akan
kembali digunakan manusia untuk berbagai kegiatan, sehingga akan kembali lagi terbebaskan CO2-nya ke udara. Jadi proses ini saling berkaitan, kemudian akan terus berulang seterusnya. Kemudian untuk daur selanjutnya, kita akan membahas tentang daur nitrogen. Jadi nitrogen merupakan unsur yang penting dalam kehidupan, yaitu sebagai komponen pembentuk protein atau komponen penyusun asam nukleat. Dalam hal ini yaitu DNA dan RNA. Sama seperti sebelumnya, karena ini adalah sebuah daur ataupun siklus, maka proses ini akan terjadi terus-menerus dan seterusnya. Kita mulai dari tumbuhan. Jika tumbuhan ini kemudian ada hewan juga mati, maka akan diuraikan oleh bakteri dan jamur menjadi amonia dan asam amino. Proses ini dinamakan dengan amonifikasi. Bakteri yang berperan dalam hal ini yaitu Bacillus subtilis dan Bacillus mesentericus. Kemudian dari amonia ini akan diubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrit. Bakteri nitrit yaitu Nitrosococcus dan Nitrosomonas. Kemudian dari nitrit ini akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrat, yaitu Nitrobacter. Selain itu, selain diserap oleh akar tumbuhan, nitrat juga, selain diserap oleh akar tumbuhan, nitrat juga mengalami denitrifikasi. Denitrifikasi oleh bakteri dan sebagian menumpuk dalam bentuk endapan. Dalam hal ini, bakteri yang berperan dalam denitrifikasi yaitu Pseudomonas denitrificans dan Micrococcus. Denitrifikasi merupakan pengubahan nitrat menjadi gas nitrogen yang dibebaskan ke udara. Kemudian di sini tumbuhan juga akan menyerap nitrat. Kemudian di sini terjadi pengikatan nitrat oleh bakteri bebas atau non-simbiotik, yaitu Acetobacter. Selain itu juga ada bakteri non-simbiotik, simbiotik, yaitu Rhizobium leguminosarum, di mana kedua bakteri fiksasi ini sangat berkaitan dengan fiksasi nitrogen. Kemudian Rhizobium leguminosarum juga bersimbiosis dengan bintil-bintil akar tumbuhan polong-polongan. Selain itu, ganggang hijau biru juga dapat mengikat
nitrogen antara lain Nostoc dan anabaina. Jadi ini proses ini semua berkaitan, kemudian terus berulang seterusnya. Untuk memperjelasnya, saya sudah membuat kesimpulan bakteri apa saja yang berkaitan dengan proses daur nitrogen. Kali lagi karena ini berkaitan dengan daur biogeokimia, jadi daur-daur ini akan terus berulang seterusnya. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.